semuanya, apa kabar? Mom-mom, bunda-bunda yang cantik, abang-abang, bapak-bapak yang ganteng, adik kakak yang ganteng dan cantik. Nih, hari ini kita jalan-jalan lagi yuk. Saya sedang di Big W namanya. Di sini ini semacam kayak Ramayana atau apa gitu ya kalau di Indonesia, atau Matahari gitu mungkin. Tapi di sini lengkap dari perlengkapan dapur sampai sendal segala macem lah gitu, baju sampai ke perlengkapan dapur ada. Dan di sini saya mau mencari sendal yang sedikit tinggi biar kalau jalan dengan bapak bule saya ada tinggi-tinggi dikit gitu. Padahal saya musim panas ini lebih suka pakai sendal jepit. Tapi kalau saya jalan sama bapak bule pakai sendal jepit, hilang lah saya. Nah, ini saya dapat dua. Jadi kebetulan ada dua warna yang saya suka. Sebenarnya saya cari-cari lagi sendal yang teplek-teplek gitu. Ada lucu-lucu gitu, cantik, tapi nomornya tidak ada. Maklum kan, saya nomor 2 atau 35 kalau di Indonesia. Nih saya mau yang ini, tapi dia tidak ada nomor 2-nya. Jadi ya sudahlah. Nanti mudah-mudahan di tempat lain ada, di toko yang lain sama namanya kadang-kadang ada. Dan ini bapak bule sudah serius, dia bilang ayo pulang, terus saya bilang tunggu saya mau lihat. No, kamu sudah shopping online kemarin gitu. Saya sudah shopping online kayak baju gitu ya, karena saya baju suka dengan, bukan karena nama ya, saya suka aja gitu memakai baju itu zaman saya di Jakarta. Jadi saya kadang-kadang belinya online karena adanya itu di kota besar gitu. Di kota, walaupun kota yang saya turun itu kadang-kadang tidak ada. Jadi saya harus belinya online kalau saya mau gitu. Nah, ini banyak coklat, banyak ini karena bapak boleh ayo katanya mau menurunkan berat badan, jadi beli buah aja seperti ini. Cuman mangga ini sedang mahal, jadi $2 satu biji ya. Nggak mahal sih, itu termasuk agak murah juga segitu, jadi 20.000 satu biji. Dan ini cake, kata bapak boleh ayo lupa. Ya saya bilang saya hanya mau videokan aja, nggak beli. Nah, dan ini saya mau membeli udang, walaupun sebenarnya sedikit masih mahal ya, $23 per kilo, tapi saya mau beli sekilo aja karena saya sangat suka udang dan bawang putih dimasak, yummy. Dan ini cabe $24, sekitar 240.000 per kilo. Aduh. Tapi ya itulah ya, ini sebenarnya saya mencari ini, jadi dia sedang setengah harga. Jadi kebetulan ada waktu, ayo saya bilang ke bapak boleh, mumpung setengah harga kita ambil. Ya malum kan kalau saya ini rajanya diskon, ratunya diskon. Kalau ada diskon ambil, lumayan kan mam, setengah harga. Aduh, jadi dari satu harga dapat dua. Aduh, mak paling seneng kan. Saya juga seperti itu nih. Ini sebenarnya sambil bicara dengan bapak bule, karena bapak bule itu dia mau ngasih makan kayak soang sama bebek. Jadi dia lagi bercandain saya, sedangkan saya sedang memasak untuk makan malam, dan namanya akan musakha ala saya. Dan ini kentangnya itu musaka itu harus direbus dulu sampai matang, walaupun nanti dipanggang. Nah, ini saya selalu menangis kalau mengupas bawang bombay sama bawang putih. Tapi sudahlah ya, membersihkan mata kalau ternyata teman-teman saya. Oh ya, dari tadi saya ngoceh terus. Halo semuanya, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru datang ke video saya dan mengklik video saya, perkenalkan nama saya adalah Lilia. Saya berasal dari Indonesia yang tinggal di Australia, dan saya ibu dari seorang anak bujang. Anak bujang berarti sudah ketahuan umurnya sudahlah. Anak bujang dan istri dari seorang bapak bule Australia, dan kami tinggal di Australia di daerah peternakan sapi dan kuda gitu. Kalau kita panggilnya di kampung ya.
kami ini tinggalnya di perkampungan Australia, bukan di kotanya gitu, bukan di Sydney. Kalau banyak teman-teman tahu, mereka selalu tanya Sydney, Perth, sama Melbourne itu kota-kota besar ya. Sebenarnya ada satu lagi yang provinsi kami daerah Queensland, yaitu Brisbane. Jadi saya tinggalnya di Cairns, dan Cairns itu dekat dari Bali atau Papua. Jadi sekitar dari Bali itu sekitar 5 jam penerbangannya ya. Jadi kayak dari Jakarta ke Papua. Tapi ini dari Bali. Dilanjut ke masak. Ini saya fokus ke masak, dan ini video sebenarnya saya lupa ini 1 minggu atau 10 hari yang lalu. Jadi saya simpan gitu, dan lupa diedit. Saya buka-buka handphone, oh iya ini belum diedit. Jadi sekarang saya edit untuk dikeluarkan mungkin besok atau kapan lagi ya, karena saya kebetulan membuat beberapa video dan kadang-kadang saya lupa ini sudah di posting belum ya gitu. Jadi saya ini orangnya kurang update. Yang penting saya mau membuat video dan nanti dikeluarkannya kapan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang ikutin IG saya, pasti kalian tahu lah ya, ini fotonya kapan, nanti videonya kapan. Jadi saya itu di Instagram nggak selalu update hari keluar video baru update di Instagram. Kalau saya biasanya di Instagram dulu. Jadi untuk teman-teman yang berteman dengan saya di IG, pasti kalian tahu. Nah ini agak sulit sebenarnya memasak musaka ini, bumbunya banyak sekali, dan segala macam dimasukin, segala macam bumbu ya, dan saya harus fokus. Dan ini ada daging giling. Jadi daging giling ini tadinya saya pikir tidak semua nih ini, tapi saya semua terus saya bilang ambil sedikit dah, tapi nanti dipikir-pikir ya ngapain saya ambilnya sedikit banget seperti itu, masukin lagi aja deh. Aduh, kalau kata bapak boleh bu, fokus bu gitu. Maklum ya, kadang-kadang kalau kita sudah capek habis jalan masak ini ini ya, kalau di Indonesia kan sudah jalan, kadang-kadang kita sudah makan di sana atau beli. Tapi saya di sini kebiasaan pulang masak, karena sayanya suka ribet gitu. Karena termasuk mahal juga di sini ya kalau dihitung-hitung kalau makan di luar gitu. Dan kami belum lama makan di luar, dan itu kayak untuk makan di luar bertiga itu kadang-kadang cukup untuk kita makan di rumah selama seminggu. Jadi saya itu memang orangnya bukan pelit tapi perhitungan, apalagi dengan situasi seperti ini kita harus lebih hati-hati lagi pengeluaran uangnya gitu. Bukan karena kita makan di sini aja enak, memang makan di luar enak, kita tinggal makan gitu, tapi kita harus ada hitung-hitungannya juga. Saya kurang tahu kalau di Indonesia, kadang-kadang menurut saya lebih murah beli sudah matang daripada memasak di rumah. Itu perbedaannya. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang lama sudah tahu ya, itu daun parsley yang saya blender dan saya jadikan balok es. Jadi kalau memasak masakan bule ini saya tinggal ambil, dan itu untuk bumbunya gitu. Dan setelah bumbu-bumbu semua, saya akan masukkan tomat kaleng, karena tomat juga di sini salah satu yang mahal kalau fresh ya. Jadi saya menyetok tomatnya tomat kaleng. Jadi kalau untuk masak yang banyak begini, saya pakai tomatnya tomat kaleng. Kalau untuk masak yang seger-seger, saya pakai tomatnya tomat yang seger juga gitu. Ya kita pinter-pinter aja ya mom, yang penting kita sehat semua makanannya. Endul yang masak kita sendiri, yang bilang endul enak kita sendiri, siapa lagi? Karena selain dan keluarga kita gitu.
Nah, ini saya selalu ditekan-tekan seperti ini gitu masaknya, karena ini tomato, saya tadi bilangnya tin ya, tomato kaleng. Aduh, tomat. Saya kadang-kadang ngomongnya campur-campur, maafkan saya teman-teman. Dan ini diaduk-aduk dulu seperti ini. Jadi tomatnya ini harus sampai matang sama dagingnya. Jadi masak ini dulu. Jadi ini makanya saya bilang lama ya, kentangnya direbus sampai matang, terus ini dagingnya dimasak sampai matang, terus nanti saya buat lagi satu lagi itu krimnya. Jadi krimnya itu susu sama bumbu sama seperti ini, sama terigu juga. Jadi kita butuh 3 wajan lah ya. Dan ini saya selalu kasih air dulu gitu, biar dia lebih mantap aja gitu. Nah, ini saya baru mau potong-potong ini terong. Jadi terongnya juga saya potong tipis-tipis seperti ini gitu. Kalau terongnya saya tidak masak dulu karena nanti langsung dimasukkan ke masakan yang ini di oven gitu. Hanya kalau kentang kan harus dimasak dulu. Kalau kentang dia tidak lembek ya, keras, jadi kita harus masak dulu gitu. Nah, ini pisaunya saya kurang tahu, ini pisaunya kayaknya sudah kurang tajam ya untuk saya. Sambil saya bilang, Bapak Bule ini pisau udah nggak tajam, terus kata Bapak Bule, oke, nanti dikasih lebih tajam lagi gitu. Saya kurang suka kalau pisau lagi motong ini aja gitu, nggak tajam gitu. Nah, ini saya pindahkan ini ke bagian yang kecil, dan itu kentangnya sudah dikeringkan. Jadi saya itu harus memasak yang krimnya. Ini di make sure dulu, saya apinya kecil aja semua gitu, karena krimnya ini pakai butter gitu, pakai susu dan pakai yang lain-lain. Dan ini sudah mau matang. Jadi krimnya itu membuat sendiri, jadi dari susu dan terigu, bawang merah, bawang putih gitu. Dan pastinya Italian herb ini saya kocok-kocok, karena setelah ini terakhir saya harus masukkan kuning telur, tapi jangan lupa harus ada garam dulu. Nah, garamnya dikocok-kocok, diputar-putar ya, diputar-putar seperti ini. Saya selalu garam sama lada atau merica ya. Kalau di Indonesia saya selalu panggilnya lada. Maklum ya, orang Sunda. Jadi itu lada. Ke cabe, ke merica kami panggilnya lada kadang-kadang. Nah, ini penggorengan ini dia dulu ada pegangan, cuman pegangannya sudah rusak sama saya, tapi saya suka sekali dengan penggorengan ini. Jadi saya tidak akan pernah buang penggorengan ini. Malah saya selalu bilang ke Bapak Bule, gimana nih untuk dipasang lagi gitu pegangannya. Kata Bapak Bule sulit, jadi saya selalu harus hati-hati. Tapi penggorengan ini berat gitu, dan enak untuk pakai masak gitu. Dan ini dagingnya yang tadi sudah mau mulai matang. Jadi saya harus kasih masuk krimnya setengah ke daging itu. Setelah nanti telurnya ini saya tidak boleh sama putihnya ya, harus sama kuningnya aja, karena ini telur bebek saya kasih 2. Kalau telur ayam biasanya saya kasih 3 butir kuning telur. Jadi krimnya itu nanti jadi kuning cantik gitu. Dan ini dikocok dulu satu persatu. Sebenarnya kadang-kadang teman-teman bilang beli aja sih, tinggal dipanasin di oven mudah gitu, atau dipanasin di microwave. Saya kurang suka kalau yang beli-beli. Sebenarnya beli sudah jadi yang paketan, di sini malah lebih murah. Jadi dari supermarket kita beli, nanti tinggal dipanaskan di oven, atau itu lebih murah. Cuman Bapak Bule selalu mengingatkan, no, kita masak sendiri aja. Kalau kamu tidak mau masak, saya yang masak gitu. Jadi lebih
lebih enak gitu kata bapak bule daripada masakan. Bukannya itu nggak enak, cuman bapak bule lebih suka masakan yang fresh dari rumah gitu, karena dia biasa sama keluarganya dari kecil. Apa-apa juga kan kita kebiasaan keluarga kita dari kecil ya. Seperti saya kan makan sambal terasi dari kecil sampai sekarang nggak bisa dilupakan gitu, itu enak gitu. Dan bapak bule ini sama mominya dibiasakan makanan itu bukan makanan instan, makanan yang dimasak gitu kan. Walaupun dulu mereka katanya tinggal di Inggris, sempat karena mereka berasal dari Inggris ya, jadi semua dimasak. Sampai sekarang mertua saya itu dia kurang suka makan makanan yang seperti itu. Nah, ini sudah selesai, tinggal saya masukkan ke oven. Jadi masukkan ke oven, dan sekarang ini hasilnya kita sudah matang. Saya harus dinginkan dan putar-putar, dan ini hasilnya. Terima kasih for watching.